Pemain jebolan Belanda bertekad bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 tantang Malaysia usai hari kemerdekaan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi pihaknya telah ditagih utang yang menyentuh 100 miliar rupiah oleh beberapa pihak. Meski begitu, Menteri BUMN tersebut enggan menyalahkan kepengurusan yang lama terkait utang PSSI saat ini. Namun pihaknya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang-utang yang ada. Meskipun beban cukup berat karena banyak agenda timnas Indonesia yang membutuhkan pembiayaan, Erick Thohir menegaskan PSSI sedang berupaya untuk mengelola keuangan jauh lebih baik. Hal tersebut dengan melakukan audit secara mendalam agar sirkulasi keuangan bisa lebih jelas lagi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo memastikan anggaran untuk Piala Dunia U17 2023 melebihi 400 miliar rupiah. Ini yang beneran, bukan cuma ikutan. Jam kaki 3, teman pas. Piala Dunia U17 tidak jauh berbeda dengan Piala Dunia U20 yang mencapai kisaran 500 miliar rupiah. Hal itu tidak terlepas dari permohonan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dito Aritejo menyatakan anggaran 400 miliar rupiah itu lebih dari 50% sisanya sudah ada di Kemenpora. Itu merupakan sisa dari perhelatan Piala Dunia U20. Untuk itu, anggaran terkait Piala Dunia U20 2023 akan dibahas dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memiliki tantangan berat dalam 6 bulan ke depan. Ada 3 turnamen yang akan dihadapi pelatih asal Korea Selatan itu mengingat statusnya sebagai pelatih Timnas U23 dan Timnas Senior. Piala AFF U23 2023 akan menjadi agenda pertama Sintayong dalam 6 bulan ke depan. Ajang itu akan dilangsungkan di Thailand pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023. Kemudian pada tanggal 6 hingga 12 September 2023 ada agenda lain yang juga tak kalah penting yang harus dihadapi Timnas Indonesia U23. Garuda Muda akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada 12 Januari 2024, Sintayong juga akan memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 yang menjadi turnamen pertamanya bersama skuad Garuda. Perpanjangan kontrak Sintayong pun bergantung dari hasil turnamen itu. Jadwal Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 sudah dirilis. Tergabung di grup B, skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya sehari setelah hari kemerdekaan, yakni menghadapi Malaysia pada tanggal 18 Agustus 2023. Selang 2 hari kemudian, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timor Leste. Tentunya, kemenangan ini menjadi target Timnas Indonesia U23 di 2 laga itu. Pasalnya, hanya juara grup yang dipastikan lolos otomatis ke babak semifinal. Sementara runner-up tetap bisa lolos sebagai tim peringkat kedua terbaik. Skuad Garuda Muda pun punya modal apik untuk bersaing di Piala AFF U23 2023 karena sukses meraih hasil manis kala mentas di SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Liga 1 2023-2024 tetap berjalan saat berlangsungnya Piala AFF U23 2023 di Thailand dan juga Asian Games 2022 yang digelar tahun ini di Cina. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa PSSI tak memberi target tinggi untuk Piala AFF U23 dan Asian Games. 2 ajang ini hanya dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas dan jam terbang pemain muda. Karena prestasi Asian Games bukan prioritas, ada kemungkinan tim yang dikirim PSSI tidak mendapatkan dana dari pemerintah. Rencananya PSSI mengirim tim U20 asuhan Indra Syafri yang tampil di Hangzhou. Soal apakah pemerintah tetap memberikan anggaran atau tidak ke PSSI untuk Asian Games belum bisa diputuskan oleh Menpora. Persoalan ini akan dibahas dulu dengan tim review Kemenpora yang ditugaskan khusus untuk mengawal tim Asian Games. Ramai diperbincangkan ex-gelandang ADO Den Haag, Jordi Weerman disebut punya keinginan kuat untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Pemain keturunan tersebut menegaskan ingin berada di bawah asuhan Sintayong. Hal itu diperkuat oleh unggahan akun Instagram @beritabolaIndo yang menyebut Jordi Weerman pernah dihubungi oleh pihak PSSI. Saat ini Jordi sendiri belum memiliki klub. Di transfer market, Jordi memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Hal ini membuka peluang lebar bagi Timnas Indonesia untuk bisa menggaitnya dengan mudah. Edo Febriansyah menjadi sorotan dalam 2 pertandingan BRI Liga 1.
Pemain asal Persib Bandung ini dianggap sangat menonjol dalam laga-laga Maung Bandung. Dilihat dari akun Twitter @gara-gara-bola, Edo Febriansyah dianggap memiliki paket komplit sebagai seorang bek kiri. Hal ini membuatnya sangat menonjol sebagai pemain. Warganet lantas membandingkan sosok Edo Febriansyah dengan Pratama Arhan. Pasalnya, Edo Febriansyah bisa saja menggeser posisi Pratama Arhan di timnas. Meski begitu, saat ini Sintayong masih memiliki sosok Saint Patinama, pemain keturunan berkelas yang juga menjadi pesaing dua talenta lokal seperti Edo Febriansyah dan Pratama Arhan. Pemain keturunan Justin Matthew memberikan kode siap membela timnas Indonesia di ajang internasional. Hal itu terbukti usai dirinya mengomentari unggahan akun Instagram @IndonesiaAbroad. Justin Matthew mengomentari unggahan tersebut dengan menambahkan emoji hati dan bendera merah putih di kolom komentar. Tak ayal, banyak dukungan setia timnas Indonesia yang berharap dia akan masuk ke skuad Garuda asuhan Sintayong. Diketahui Justin Matthew lahir di kota Kjorle, Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 27 tahun itu terbiasa berposisi sebagai penyerang sayap. Selain itu, dia dapat main di posisi gelandang serang. Media Vietnam Total 24/7 turut menyenggol keputusan PSSI menurunkan timnas U20 di ajang Asia Games 2023. Media tersebut menilai bahwa langkah yang dilakukan Indonesia merupakan plagiasi dari timnas U20 Vietnam. Total 24/7 menjelaskan, menurunkan timnas Vietnam U20 di Asian Games 2023 membuat Philip Troshire dan para pemain bisa mengurangi tekanan. Pasalnya, timnas Vietnam U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa para pemain di bawah usia 20 tahun berhasil memperlihatkan penampilan apik saat melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, sehingga layak untuk tampil di Asian Games. Bahkan ex-presiden Inter Milan tersebut menilai jika menurunkan timnas Indonesia U20 membuat regenerasi akan berjalan dengan apik dan mendorong para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman di turnamen besar. Sejumlah faktor membuat legenda timnas Jerman Lothar Matthäus digadang-gadang bakal mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Faktor pertama ialah Matthäus merupakan mantan pemain Inter Milan, klub Serie A Italia, yang pernah dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pernah menjadi pemilik Inter Milan, Erick Thohir tentu saja tidak cukup sulit untuk melobi penggawa Jerman itu untuk mengisi posisi sebagai Dirtek Timnas Indonesia. Faktor kedua, dibanding dengan sejumlah nama legenda Jerman lain, Matthäus yang cukup sering warawiri ke Indonesia. Pada 2019, selama 3 hari ex-Bayern Munich itu datang ke Indonesia. Saat itu Lothar Matthäus datang ke Indonesia sebagai duta Bundesliga. Jika mengacu pada pernyataan Waketum PSSI Zainuddin Amali, bahwa calon Dirtek berusia 60 tahunan, Lothar Matthäus menjadi sosok yang tepat. Usianya saat ini sudah menginjak 62 tahun. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih.